Engkau adalah pusat dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Sebab itu kami tidak akan pernah ragu sekalipun melewati gunung yang tinggi ataupun lembah yang curam. Engkau adalah Allah yang layak untuk dipercaya. Dan tidak ada yang lebih layak selain daripada diri-Mu Tuhan. Kami sudah menyerahkan semua beban kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, dulu Engkau sanggup, hari ini Engkau sanggup, sampai akhir bumi ini Engkau tetap sanggup. Dan tidak ada satupun dari kami yang tidak pernah Engkau tolong, dan tidak akan Engkau tolong. Semua kami diberkati dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Ajar kami untuk bergantung semakin hari semakin sungguh dengan Engkau, semakin tulus dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau berbicara kepada kami dengan kuat, berbicara dengan hikmat, berbicara di dalam kasih-Mu, sehingga membuat kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman ini lebih daripada penjelasan seorang manusia biasa, tetapi biar urapan-Mu menyempurnakan semuanya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama saya katakan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Kemarin hari yang sangat panas. Dan saudara, saya kalau udaranya panas sekali, saya sulit bisa konsentrasi. Haleluya. Tapi saudara, mari, ketika kita belajar bahwa cuaca itu tidak mendukung kita menjadi lebih panas, maka sebenarnya sebentar lagi hujan turun, begitu kan saudara? Semakin panas, maka kemungkinan hujan turun akan semakin besar. Semakin terasa lembab, tubuh kita terasa gerah, maka semakin kita memiliki kemungkinan untuk menikmati curahan hujan itu. Saudara, di dalam ekonomi seharusnya kita pun meyakini hal itu. Ketika kita membuka pertama usaha kita, terasa panas. Kenapa? Sebab pengeluarannya besar-besaran. Kita mesti beli alat, kita mesti sewa, kita mesti mungkin apalagi kita mesti cat, kita mesti semua persiapan. Lalu di bulan pertama kita pun masih panas karena kita akan berdoa, Tuhan kalau bisa ini toko ini bisa untung. Tapi paling tidak Tuhan kalau boleh biar cuma bayar listrik, bayar airnya dan bayar pegawai tokonya sudah mapan, saya sudah bersyukur. Pertengahan bulan belum terjadi, tambah panas saudara ya. Jangan-jangan tombok 6 bulan kemudian pun masih akan terasa sama. Tapi tahukah saudara, kita harus percaya bahwa jika ada gerah di tubuh kita, di ekonomi kita, di dalam rumah tangga kita, mari berpikir lebih optimis. Sebentar lagi Tuhan mau mencurahkan hujan berkat-Nya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Saudara, kita masih dalam seri tentang keuangan, tentang persembahan, tentang pengetahuan bagaimana Allah melihat keuangan yang Dia percayakan dalam hidup kita. Saudara, berkat Tuhan itu memiliki pola di dalam cara Dia bekerja. Sama seperti hujan, ketika hujan itu dia uap air naik dari bumi, ada panas dulu lalu uap air naik, lalu berkumpul di atas menjadi awan yang gelap. Lalu kemudian tidak hanya itu, untuk membutuhkan berat yang cukup, dia juga menarik semua udara dingin yang ada di bumi naik ke atas, makanya kita terasa gerah. Semakin terasa gerah, maka semakin banyak udara dingin yang dikumpulkan, maka semakin bisa dipastikan sebentar lagi hujan turun. Lalu kemudian hujan turun. Setelah hujan turun akan ada hujan selanjutnya. Caranya bagaimana? Caranya sama, yaitu dengan penguapan yang terjadi. Ini adalah mekanismenya hujan. Bagaimana cara mekanisme mobil kita bekerja pun memiliki caranya. Kehidupan ini memiliki sebuah mekanisme yang seharusnya kita bisa mengerti. Pepatah Cina kuno berkata begini, kalau jatah makanmu yang 70-80 tahun dihabiskan segera, maka itu sebabnya engkau cepat mati. Misalnya seharusnya Tuhan saja sudah mengajar kita, Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus itu suka makan enak, saudara. Ya, nanti periksa di Alkitab. Sebab di mana ada pesta, di situ ada dia. Dia suka makan, saudara. Yesus itu senang makanan enak. Yesus itu senang anggur yang terbaik. Bukan anggur biasa yang baru diperas. Walaupun saya dan Tuhan Yesus tidak menyetujui orang mabuk, tapi Yesus tidak pernah minum anggur-anggur biasa. Semua anggur yang keras, yang memiliki kualitas, yang memiliki sumber alkohol. Jadi sampai Alkitab mereka bilang Yesus itu peminum dan pelahap. Tetapi Tuhan ajar kita, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Lalu apa? Berikanlah kepada kami makanan kami yang berkat Tuhan harus berlimpah. Tapi kalau makan saya meninggal di usia 78 tahun. Di usia 74, ketika dia sudah mulai duduk lebih banyak di kursi roda, dia masih bisa makan RW, saudara. Tapi tidak banyak. Ya. Nah, kalau misalnya jatah makan kita ini yang bisa 70-80 tahun, kita habiskan dengan cara apa? Satu hari makan 5 piring. Lalu misalnya, ya, mekanisme kita rusak akhirnya. Jadi hidup kita ini punya aturannya, punya mekanismenya. Yang mengerti katakan amin. Berkat Tuhan bekerja dalam setiap persembahan kita, mekanismenya bagaimana? Nah ini, coba mari kita lihat Mazmur 73. Ini agak panjang, ayat 1 sampai 10. Saudara perhatikan, nanti saya akan bacakan buat saudara. Mazmur Asaf. Asaf ini adalah pelayan Tuhan. Asaf ini adalah hamba Tuhan. Dia adalah pemimpin pujian. Ya, dia adalah singer gitu ya. Dia adalah WL lah, worship leader, pemain musik gitu ya. Nah, dia menciptakan lagu ini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, nah ini, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa? Nah ini, perhatikan ya. Jadi Asaf ini orang yang hidup dengan tulus hati. Ayat 1 katakan, dan dia selalu merasakan Tuhan dekat dengan dia. Dia melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Tetapi dia menyadari, nah ini saudara, kalau kita belajar untuk hidup tulus, maka kalau kita berubah jadi bulus, yang lebih dulu terasa siapa? Kita. Kalau kita tidak terbiasa belajar hidup tulus, kita terus-terusan hidup bulus, maka orang lain yang lebih dulu akan merasakannya. Kenapa? Karena tindakan kita merugikan orang lain. Mari belajar hidup tulus, agar supaya sebelum kita membawa kerugian bagi orang lain, kita sudah membetulkan diri sendiri. Percaya katakan amin. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Stop di situ. Orang fasik. Apa itu orang fasik? Bukan orang yang tidak ada agama. Orang fasik bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Orang fasik adalah orang yang kalau dia Kristen pergi ke gereja. Orang fasik adalah kalau dia orang Kristen sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa. Tapi orang fasik adalah orang yang tidak pernah mau menjalankan apa yang Tuhan inginkan sepenuhnya di dalam hidupnya. Itu fasik. Ya. Kalau tidak kenal Tuhan itu kafir. Jadi beda saudara ya. Orang kafir itu bisa mengenal Tuhan dan diberkati. Orang fasik, kalau dia terus-terusan fasik, dia jadi orang bebal. Dia jadi orang bebal. Biar kita tidak jadi orang bebal. Katakan amin. Kita tidak jadi orang fasik. Nah, saya lanjut dulu. Ayat 4. Ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Wah, sehat dan gemuk tubuh mereka. Oke, saya berharap jangan gemuk-gemuk, saudara.
Oke, saya berusaha menurunkan berat badan saya 2 kilo lagi. Ya. Tadi pagi saya lupa ukur, tadi malam tinggal 1 kilo lagi. Saya harus paling tidak 68, 69. Kurang pun dari itu saya sakit pasti. Ya, karena tubuh saya memang cenderung bertubuh gempal, bukan lencir, kurus, bukan ya, tak bertubuh gempal. Jadi kalau kurang dari itu pasti. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Coba saudara bayangkan, apa tuh kesusahan manusia sih? Ya, bayangkan kesusahan saudara tuh apa? Kita lihat orang lain kok senang ya, kok enak gitu ya. Ini Asaf lihat. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Dorang bilang begini, orang mujur terus nyandak soy-soy. Mujur terus. Ya. Lalu lanjut. Sebab itu mereka berkalung kecongkakan. Wah, gitu kan? Dan berpakaian kekerasan. Lanjut. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Ini dorang bilang sotumpul mata hati. Sotumpul mata hati. Ya. Sudah kaya, berkedudukan, punya kuasa, lampu merah aja dilewati. Tidak peduli. Kesalahan mereka menyolok. Yang parah kalau tidak punya apa-apa tapi lampu merah juga diterobos. Itu tidak tahu itu dari mana dia punya pola pikir. Oke? Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Sukanya nuding-nuding. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Wah. Lanjut ya. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Seakan-akan tidak mau mati. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Wah, sudah jahat. Banyak orang suka. Ya kan? Sudah tahu koruptor, masih dipilih juga. Sudah tahu hidup tidak karu-karuan merugikan banyak orang, masih juga. Banyak orang ikut dia. Mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Oke. Nah, ini ayat 11 coba, ayat 11. Masih ada rasanya ayat 11. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Sombong. Ya, terus. Iya. Lanjut. Sampai akhirnya Asaf bilang begini, "Nya ada guna hidup benar." Bayangkan saudara, tidak ada guna hidup benar, sia-sia sama sekali. Aku mempertahankan hati yang tulus, bersih, dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Artinya apa? Selalu berusaha mengintrospeksi diri. Apa aku salah Tuhan? Oh, hari ini aku tidak salah. Ya, lanjut. Ini panjang Amsal ini, tapi coba lanjut 14. Ya. Sudah hidup betul, hidup baik, tapi sepanjang hari kena tulah, kena hukum setiap pagi. Rasanya tidak ada yang sempurna, kurang saja terus. Ya, lanjut 15. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Lanjut lagi. Ya, terus lagi. Nanti saudara baca di rumah. Terus lagi. Nah, mundur dulu ayat 17. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Di dalam dia melayani Tuhan. Ini Asaf. Ketika dia melayani Tuhan, dia enggak cuma melayani Tuhan. Dia enggak cuma melayani pekerjaan Tuhan, tetapi dia melayani pribadi Tuhan. Bagi saudara yang melayani Tuhan, tolong jangan cuma jadi orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Menjadi kebiasaan, mengikuti jadwal, tanpa ada hati yang melayani pribadi Tuhan. Kita nggak akan jadi lebih bijak. Lihat. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Mereka siapa? Yang fasik tadi, yang mujur-mujur, yang berlimpah kekayaannya, yang semuanya. 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur ganas. 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Oke, sampai di situ. Saudara,
Kita memiliki kecenderungan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Di dalam gereja, kita rindu diberkati Tuhan. Yang mau diberkati katakan amin. Coba angkat tanganmu, diberkati dengan iman. Amin. Ya. Dan tidak jarang karena kita rindu diberkati, kita suka mengira-ngira. Apa saya sudah diberkati menurut standar saya atau belum? Jadi kita suka lihat orang lain. Bukan main ini om ini 1 bulan 1 kali baru dapat lihat di gereja. Ini tante nih dia, astaga, belum doa berkat, soto mingkas. Iya lah. Kita ini datang ke gereja, saudara, saya bersyukur saudara, makeup artis kita itu datang jam 7 pagi. Ayo, saudara ke gereja jam berapa? 9:30 baru sampai di sini. Makeup artis kita tuh datangnya jam 7 pagi. Pelayan Tuhan tuh datang kira-kira 7:15, setengah 8, saudara. Tepuk tangan yang meriah dulu buat mereka. Nggak gampang, saudara. Ya, di make up supaya tidak seperti kuntilanak kalau kena kamera. Oke, di make up. Mungkin juga saudara yang melayani Tuhan yang datangnya pagi. Jadi Asaf yang kadang-kadang berkata, bukan main tuh tante, belum habis ibadah tuh mingkas. Tapi bahaya dia no. Dapat proyek terus. Kan begitu. Atau saudara lihat di samping saudara. Aduh bukan main. Kita tahu dia baru terima gaji. Seleper puluhan dia nyak bayar. Tapi naik terus DP pangkat. Ya, kadang-kadang kan kita begitu ya. Ada kurang apa yang di gereja yang kita belum ikut. FA ikut, doa malam ikut, melayani ikut, ibadah pagi kalau kita tugas, karena tidak masuk gereja, maka sore masuk lagi, khotbahnya sama, guyonnya sama, semuanya sama, tidak ada bedanya, tapi kita ada setia sama Tuhan. Ada tamang satu, panggil masuk gereja susah minta ampun, tapi dia sehat. Saya sudah capek dari hari Senin sampai hari Sabtu, hari Minggu bangun pagi pula sakit-sakitan, susah. Saudara, kadang-kadang kita bisa jadi Asaf. Apa salah? Tidak salah. Tidak salah. Nanti Tuhan perlihatkan apa yang saudara lakukan dan apa yang menurut saudara kiapa orang lainnya baking kong Tuhan ada pada orang. Tuhan nya tidak ada pada orang kasihan. Banyak orang kasih persembahan, masih hidup masih kekurangan. Ngasih masih hidup berkekurangan. Orang lain, ya kalau kita ada hati baru kita mau kasih. Kalau matahari di dalam hati ada terang, baru kita memberi persembahan. Kalau nyanda berhenti. Kalau yang bawa persembahan sama kita, nona-nona masih cantik, kita kasih 100.000. Tapi kalau yang bawa kita tanta-tanta, cukup 2.000 saja. Bergantung kepada keadaan, saudara. Tapi coba kita perhatikan, hal ini pun tidak cuma terjadi pada kita. Oke? Ini gambar yang sering saudara lihat di internet juga ada. Cuma atasnya saya kasih nama, yang satu otong, yang satu oting. 2 ekor kelinci. Saudara, si otong ini selalu cemburu sama si oting. Kenapa? Karena kelihatannya di atasnya, ya, si oting ini punya pohon wortel lebih bagus daripada si otong. Di atasnya kelihatannya bagus, tapi kenyataannya yang mau dimakan wortel itu yang di dalam tanah atau yang di atas tanah? Yang di dalam tanah, yang tidak terlihat. Mari perhatikan, ada sebuah ayat yang menarik di dalam firman Tuhan, Matius pasal 6 ayat yang keempat. Matius 6 ayat keempat dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini bukan soal, hari ini saya bukan soal bicara tentang memberikan dengan tersembunyi. Tetapi perhatikan mekanisme Allah
itu lebih melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Ini maksudnya. Coba lihat ayatnya. Satu lagi. 1 Samuel 16 ayat 7. Mekanisme Allah itu, dia nggak ngelihat seperti yang kita lihat. Dia melihat apa yang tidak kita lihat, lebih dalam. Nah, tetapi firman Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kembali ke gambar si Otong dan Oting tadi. Saudara, kita seperti Allah yang melihat gambar ini. Dan kita tahu bahwa untuk apa si Otong cemburu sama si Oting? Yang mengerti katakan amin. Oke, kita seperti Allah yang melihat gambar ini. Ngapain sih si Otong cemburu sama si Oting? Ngapain sih dia jadi seperti Bani Asaf yang kemudian berkata, aduh Tuhan, kenapa dia tambah-tambah kaya? Sedangkan dia kalau diminta persembahan pembangunan, sulit minta ampun. Perpuluhan gak pernah ngasih sama Tuhan. Sedangkan saya bayar perpuluhan. Ada tantangan benih berkat, saya kasih. Dan semuanya saya kasih. Biar kita berhenti hari ini. Seperti kita melihat Otong dan Oting dan kita berkata, Otong ngana bodok. Sudah, berhenti kamu menangis. Karena sebenarnya berkat yang terbaik tidak pernah akan terlihat dengan mata. Tuhan melihat ketulusan saudara dan saya. Katakan amin. Jangan kita berkata dan kemudian Tuhan kalau begitu kita soalnya nak mau serius. Biar 1 bulan 1 kali pergi gereja. Sebab kenapa? Kadang saudara, kita ini tidak pernah menyadari bahwa apa yang sudah kita tabur itu jauh lebih besar dari apa yang orang lain bisa tabur. Kalau saudara lihat, bukan main dia doi lebih banyak dari kita. Nya tidak pernah kasih sama Tuhan. Saudara jangan cemburu. Jangan. Lalu saudara lihat dia sehat, dia kuat, jangan cemburu. Berdoa buat dia. Berdoa supaya dia memiliki pengertian. Pengertian yang sehat tentang mekanisme kehidupan sebagai seorang manusia. Katakan amin. Saudara, dalam hidup kita berkat Tuhan sudah siapkan. Katakan amin. Dia beri kita, kalau minggu yang lalu, tolong slide-nya disorong supaya saudara yang mencatat seri ini bisa mencatat. Berkat yang Tuhan siapkan buat kita minggu lalu, gak sempat baca ayatnya. Minggu lalu itu yang pertama, Tuhan beri kita kesehatan. Itu berkat. Saudara mau punya duit seberapa banyak juga, kalau tubuh sakit, duit itu habis. Gak bisa cari uang. Ya, gak bisa cari uang. 4 alat utama minggu lalu, ya. Tidak bisa cari uang kita. Ntar saya ambilkan ayatnya tentang kesehatan supaya saudara bisa catat. Mazmur 107 ayat 20, bahwa Tuhan memberi kesehatan. Ada saudagar-saudagar kaya yang sangat berhasil hidupnya, tapi penyakitnya sampai bikin dia tidak bisa makan. Mazmur 107 ayat 20 itu. Dan Tuhan menyembuhkan mereka, mengembalikan kesehatan yang adalah milik Tuhan, diberikan menjadi modal utama dalam hidup. Lalu yang kedua, Allah memberi kita hikmat serta kecerdasan. Yesaya 48 ayat 17. Silakan saudara catat. Minggu lalu tidak sempat saya diktekan kepada saudara. Yesaya 48. Jadi kita bukan orang yang menunggu peluang, kitalah yang menciptakan peluang itu. Katakan amin. Lalu kemudian Tuhan memberi kita antusias, damai sejahtera, kepastian dalam hati. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Lalu kemudian kita bisa punya 3 ini. Banyak orang di dunia punya 3 ini. Sehat, pintar, cerdas, ya. Lalu kemudian antusias, banyak orang punya ini. Tapi tetap saja tidak berhasil. Apa yang membuat manusia berhasil? Mazmur 127 ayat 1 sampai 2, yaitu perkenanan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kemujuran itu datang cuma dari Tuhan. Perkenanan Tuhan,
Kemujuran datang dari perkenanan Tuhan. Nah, saudara, jika kita tahu bahwa sebenarnya kita sudah dapat, kita sudah diberkati, bagaimana caranya kita bisa memperoleh berkat itu? Saudara, gampang saja. Kalau sudah dikasih, saudara terima dengan, ambil dengan tangan. Ambil dengan tangan. Perhatikan mekanisme ini dengan baik. Tangan ketika terulur, apa yang membuat dia mampu terulur adalah tenaga. Kalau tangan itu diumpamakan sebagai iman, kita imani bahwa kita ini cerdas. Katakan amin. Imani bahwa kita ini sehat. Imani bahwa kita ini juga penuh damai sejahtera. Imani kita ini dicintai Tuhan. Itu tangan. Saudara punya itu tangan. Nabi Elisa minggu yang lalu dikatakan ketika mata kapak itu sudah muncul, maka kemudian Elisa berkata, ulurkan tanganmu dan ambil. Ambil dengan iman. Tapi sebesar apapun juga tangan itu, kalau nggak ada tenaganya, juga nggak bisa apa-apa. Ya, seberapa berototnya, seberapa kuatnya tangan itu, tidak akan bisa apa-apa. Mengapa? Sebab apa yang ada dalam hidup kita digerakkan oleh kekuatan. Dan kekuatan kalau tidak ada, maka semua jadi sia-sia. Saudara mau tahu kekuatan itu apa? Kekuatan yang menggerakkan tangan iman kita adalah persembahan kita. Persembahan kita, baik itu dalam bentuk uang, baik itu dalam bentuk pelayanan yang saudara berikan, talenta yang saudara abdikan, itu adalah tenaga bagi tangan iman kita. Itu yang memungkinkan kita meraih sesuatu dengan cara yang lebih baik. Tenaga untuk menggerakkan iman itu adalah persembahan saudara dan saya. Bukan hanya uang, kita nggak cuma bicara uang, oke? Tetapi mekanisme. Bagaimana si Otong bisa mendapatkan wortel yang besar? Ketika dia menggalinya. Dan dia akan dapat melihat, wah ternyata wortel saya lebih besar. Kalau saya tidak salah, kalau wortel itu daunnya terlalu subur, maka petani akan bersedih. Kenapa? Sebab pasti bawahnya kecil. Sama dengan kacang. Kalau kacang katanya di atasnya itu terlalu subur, dipastikan di bawahnya ini kecil-kecil. Tapi kalau ukurannya memadai, hijau daunnya pas, tumbuhannya tidak terlalu besar, maka dipastikan wortelnya bagus. Wortelnya besar. Nah, bagaimana dapatkan itu? Ulurkan tangan. Tetapi tangan butuh kekuatan. Iman butuh tenaga untuk menggerakkannya. Apa itu? Langkah kita. Saudara yang melayani Tuhan, jangan pernah berkecil hati. Kita boleh kadang-kadang jadi seperti Asaf. Kadang-kadang kita rasa bukan main doa. Kita susah-susah dengan Tuhan. Hidup masih belum berubah. Jangan khawatir. Jangan lihat daunnya. Lihat apa yang ada di dalamnya. Engkau sedang membangun jauh ke dalam. Jauh menuju ke bawah. Nah, saudara, jika kita tahu bahwa apa yang kita tabur dalam persembahan kita adalah tenaga bagi iman kita, adalah tenaga bagi iman kita untuk menuai yang lebih besar. Entah itu uang kita, entah itu waktu kita, entah itu talenta kita, kita berikan untuk Tuhan. Maka mulai hari ini kita harus melihat kembali bagaimana kita memberikan tenaga kepada tangan kita. Jadi bukan hanya tenaga biasa. Mengapa, saudara? Saya kasih contoh. Kalau orang itu dia mengangkat sesuatu. Anak saya umur 11 tahun. Waktu saya minta tolong dia
untuk angkat televisi karena saya mau naikkan lebih tinggi biar nontonnya lebih enak. Saya panggil dia, saudara, dia tidak bisa angkat. Bergerak saja tidak bisa. Oke. Kenapa? Dia punya tangan, punya. Dia punya otot, punya. Tapi apa? Tenaganya kurang. Ya, tenaganya kurang. Problema kaum pria kan begitu. Semua punya, tapi kalau tenaganya tidak punya, ya impoten. Ya kan? Tidak punya, tidak bisa apa-apa. Dan sangat menyedihkan, bukan, keadaan itu? Kita punya impian yang besar, kita punya iman yang besar, kita punya semua yang besar, tapi nggak bisa jalan. Kenapa? Kita nggak punya kekuatan untuk menggerakkan tangan itu. Kekuatan untuk menggerakkan tangan itu. Ini sangat penting. Nah, coba kita buka Markus 12 ayat 41. Markus 12 ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk, menghadapi peti persembahan. Wah, ini Tuhan kalau bicara doi nyandak ja pakai perasaan. Langsung. Betul ya? Ini Alkitab saudara pasti ngomong sama, oke? Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti. Jadi menghadapi kantong persembahan. Nah, ini sekarang kantong persembahan, kalau uang kita yang kita persembahkan nggak terlihat. Kalau di zaman itu dia batu, saudara. Menghadapi peti persembahan dan memperhatikan. Coba, sudah menghadapi, memperhatikan. Apa artinya? Dia fokus. Orang panggil bacita, Tuhan ini dia tuh. Ngerti ya? Ya, memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Oke, saya rindu saudara mengerti ini ya. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Umum toh? Umum. Kalau kita punya penghasilan besar, maka kita akan memberi besar, itu umum ya. Lanjut. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Lanjut. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Kata lebih banyak, saudara perhatikan, daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tuhan nintau barekeng kalau begitu. Siapa Tuhan bilang lebih banyak? Tuhan nintau rekeng. Tuhan nyendak sekolah, nintau matematika. Karena Tuhan bilang lebih banyak. Tidak. Saya beritahu pada saudara, Tuhan itu sama seperti kita yang melihat gambar si Otong dan Oting. Yang mengerti katakan amin. Ya. Tuhan ketika lihat persembahan itu, seperti kita melihat gambar Otong dan Oting. Orang yang lain melihat, Pak Pendeta ada di muka persembahan, kasih pai-pai. Kan begitu kan? Tapi lupa, hari itu Tuhan Yesus ada di depan, lihat. Dan dia tidak terkesan dengan orang yang kasih banyak. Dia tidak terkesan dengan orang yang kasih banyak. Begitu ada janda yang kasih masuk, Tuhan komen, ini itu persembahan yang paling besar. Ada sebuah pengertian yang berkata begini, persembahan itu hampir disamaartikan dengan pengorbanan. Yaitu kalau memberi mesti terasa. Itu baru persembahan pada tingkat yang lebih tinggi. Berkorban, mesti dapat rasa. Oke. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, coba kita perhatikan, bahasa Indonesia sehari-hari diberitahukan dengan jelas. Markus 12 ayat 42. Kalau saudara nggak bawa di sini ya. Markus 12 ayat 42, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ada di situ? BIS 42. Oke. Lalu seorang janda yang miskin datang juga. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh
yang terkecil nilainya. Loh, saudara. Oke, loh, apa maksudnya Tuhan? Bagi manusia ini terkecil, tidak ada artinya. Tapi Tuhan komen justru di situ. Ada yang bawa uang 500 logam. Ayo cepat. Ada yang bawa uang 500 logam? 2 biji. Coba saudara lihat sebentar. Oke, 500 logam 2 biji. 500 logam 2 biji. 500 logam kan masih belum yang terkecil toh. Tapi 500 logam 2 biji. Kalau 2 biji berarti jadi 1 duit, ya. Nah, ini. Oke. 2 biji jadi 1 duit. Oke. Siapa yang pegang uang 100.000? Coba tolong diangkat. Saya tidak minta, saudara. Ini buat contoh aja. Uang 100.000 lembaran. 100.000 lembaran. Ada? Nah, itu 500 saja jatuh. Nah, 100.000 lembaran. Nah, oke. Siapa yang pegang uang 20 ribuan? 1 lembar. Iya, bawa sini, bawa ke depan sini. 20 ribuan. Oke. Ini kita nilainya dulu. Oke. Iya. Siapa yang bawa uang 2.000 rupiah? 1 lembar. 2.000 rupiah. Oke. 2.000 rupiah. Jadi di tangan saya, uang yang kecili-kecili ini saya jadikan 1. 2 kali, oh ini bukan 500 yang 1, 200 rupiahnya. 2.700 rupiah. Ya, saya jadikan 1, totalnya 2.700. Yang 1 adalah nilai menengahnya. Saya jadikan 1. Ingat-ingat siapa punya ya. Oke. Saya ajak dulu 2 orang. Mari Fuad sama Vincent. Oke. Kasih tinggal dulu dompetnya di kursi situ, nggak ada yang nyopet. Tinggalkan dong, nggak bawa dompet. Ah ya wes. Nah, kamu saya kasih uang 2.700. Nggak punya uang lagi kan? Oke. Kamu saya kasih uang 120.000. Coba angkat dulu, kasih lihat sana. Oke. Yang 1 punya uang 120.000. Yang 1 punya uang 2.700. Oke. Siapa yang paling kecil? Fuad paling kecil. Oke. Tolong nona di sini. Misalnya itu pundi-pundi, aduh, sudah biar jodoh dulu, semua tak bongkar habis itu. Nanti bendahara marah sama saya. Dia bingung hitung. Pada waktu pundi-pundi dijalankan, nah mana yang kosong ya? Pada waktu kita memiliki kesempatan untuk menabur, nah saya misalnya yang jadi bawa kolektornya. Waktu itu saya jalan dan Fuad memasukkan 2.000-nya. 2.000 saja. Nah, waktu saya juga lewat di Vincent, dia kasih 20.000. Coba angkat duitnya sisa berapa? Vincent masih ada sisa 100. Fuad tinggal 700 rupiah. Sebenarnya siapa yang kasih lebih banyak? Fuad atau Vincent? Oke. Dia bilang Vincent. Karena Vincent kasih 20.000. Jumlahnya lebih besar dari 2.000. Jelas Vincent kasih lebih banyak. Itu harganya. Kalau nilainya, saya tanya saudara, siapa yang kasih lebih besar? Fuad. Tuhan tidak pernah melihat harga. Dia melihat nilai. Abis ini Fuad gak bisa makan. Bisa beli apa dengan uang 700 perak? Gak bisa beli apa-apa. Vincent masih bisa makan di Solaria. Dan dia akan makan Solaria itu kalau... Kasih pulang dulu ini doi yang semua dapat lupa. Oke. Dan di Solaria paling tidak makan itu 30.000. Lebih banyak dari persembahan yang dikasih Pak Tuhan. Saudara mengerti?
Oke. Setelah itu tidak cukup, dia masih ngopi dulu Dia singgah di muka di Jeko. Ya lah, 100.000 dia makan 30.000, masih ada sisa 70.000. Dia singgah di Jeko. Dia beli donat 2, 10.000. Oke. Uangnya masih ada berapa? Dia membelanjakan itu buat dirinya berapa? 40.000. Dia kasih buat Tuhan berapa? 20.000. Itu sebabnya Yesus duduk. Begitu 2 peser jatuh, dia bilang, so ini yang paling besar. Saudara mengerti? Coba kita lihat kembali diri kita. Saudara, kita rindu jadi Asaf. Katakan amin. Persembahan tidak bicara soal uang. Persembahan bicara soal pengorbanan kita. Apa terasa? Saya masih bisa makan yang enak. Saya masih bisa rasa makanan Angus House, walaupun saya nggak beli. Saya nggak berani beli Angus, makan steak di Angus House. Repot, baru mau pakai baju so repot, mesti pakai jas datang di situ. Saya bisa makan di situ. Kenapa? Karena diajak koordinator gereja. Dia yang bayar, dia pengusaha besar. Tapi saya di hati bilang begini, Tuhan, berapa saya kasih sama Tuhan? Tapi saya masih bisa makan yang ratusan ribu satu porsi. Saya merasa kurang layak. Saudara mengerti? Saya rindu membagi ini kepada saudara. Bukan gereja kita, bukan. Saya suka uang. Siapa tidak suka uang? Oke? Saya suka uang. Saudara suka uang. Kita ini golongan sendu, seneng duit. Ya. Tapi ini mekanisme yang harus kita tahu. Oke? Jadi janda itu begitu pulang dari gereja, dia sudah tidak bisa makan. Dia pikir, oke, aku kasih 2.000 buat Tuhan. Tek. Maka sebenarnya nilai yang seharusnya ada. Ketika Vincent pegang 120.000, jika nilainya distandarkan dengan apa yang dipegang oleh Fuad, maka Vincent akan memberikan 100.000. Nilainya baru seimbang. Yang mengerti katakan amin. Tapi ini berkaitan dengan nilai-nilai uang yang ada di hati kita. Itu sebabnya persembahan itu adalah perkara yang pribadi. Perkara yang pribadi. Saya jujur, saudara. Saya seperti janda yang miskin ketika gereja ini baru dibangun. Dan ketika saya belajar kembali ini 2 tahun yang lalu, saya menemukan diri saya bukan lagi seperti janda yang miskin. Bukan lagi seperti janda yang miskin. Sebab itu saya kemudian meredenominasi kembali nilai persembahan yang saya berikan. Saya hobi makan. Saya bisa makan. Harganya lebih mahal dari apa yang saya kasih sama Tuhan. Bukan berarti saudara hukumnya hari ini, kalau saudara makan lebih banyak dan lebih mahal dari apa yang saudara kasih sama Tuhan, itu haram. Bukan. Bukan itu. Ya, bukan itu. Tapi apakah kita sudah ngasih yang layak sama Tuhan? Dan sehingga Tuhan berkata, ini itu persembahan. Itulah yang kembalikan. Pertanyaan itu saya kembalikan kepada kita masing-masing. Ketika saya tidak punya apa-apa, saya bangun tambahan rumah, pondasinya dari batu kapur. Sekarang basah semua itu, tidak bisa dicat, dia mengelupas lagi catnya. Ketika itu betul-betul saya jadi janda miskin. Kalau saya kasih, saudara, ya hidup saya mungkin, saya berharap ya saya bisa dapat pekerjaan yang layak dalam bulan itu. Kenapa? Sudah kasih perpuluhan, sudah kasih ini, sudah kasih itu. Dan ya cuma ini yang di tangan. Dan saya boleh lihat, kalau hari ini ada, saya meredenominasi kembali. Apakah saya masih menjadi orang yang mendahulukan Tuhan? Sehingga saya hidup di dalam mekanisme kerajaan sorga. Jadi saudara, tidak jarang, sangat sering, ini saya bagi sama saudara, saya tidak punya banyak uang di dalam bank.
Tapi kalau uang saya nyentuh 20 juta, jujur saya kasih tahu sama saudara, nyentuh 20 juta, apa yang saya taruh di bank? Saya akan mengeluarkan 1 juta. Saya kasih. Bagi saya itu masih belum. Mengapa? Saya masih punya 19 juta di dalam. Jadi kalau saudara mau mengerti bagaimana saya memperoleh persembahan, saya bisa hidup sampai hari ini. Saya mengenal orang-orang yang punya uang. Saya punya baju yang harganya mahal-mahal. Kenapa? Sebab saya memberi nilai kepada Tuhan, bukan sekadar harga. Mari belajar dahulukan Tuhan. Katakan amin. Bukankah hidup kita ini dipegang oleh Tuhan? Ya. Tahukah saudara, pada satu ketika seorang pemimpin sinode, dia bisa iri sama saya. Kenapa? Dia mau pinjam mobil sama bendaharanya. Bendaharanya ini orang punya duit, gajinya ratusan juta. Begitu dia mau pinjam, bendahara ini bilang begini, mohon maaf Pak, mobilnya lagi jemput Pak Hanani di bandara. Wih, dia rasa gak ada harganya dia, saudara. Saya dengar itu, saya bilang, bro, lain kali jangan gitu dong. Itu kan atasanmu. Dah iya Pak, ya memang mobilnya begitu. Lah saya masa, enggak bisa saya. Ya kan? Itu mobil Alphard. Jemput saya di bandara. Bukan mobil saya. Tapi saya dijemput dengan VIP. Coba beri nilai yang tepat kepada Tuhan. Nanti hidupmu penuh nilai. Katakan amin. Hidupmu akan penuh nilai. Tahun ini saya tidak ingin orang lain yang akan masuk ke Gorontalo yang raksasa, lalu kemudian membangun sebuah sistem dan membuat kota ini jadi luar biasa. Saya ngomong itu di pembukaan sebuah toko. Saya bilang, saya berdoa supaya apa? Orang lokal sini yang diberkati Tuhan, yang membangun daerah ini. Sebab pembangunan itu bukan harga, tetapi nilai, value dari sesuatu. Itulah yang akan membawa kita menjadi yang lebih baik. Saya tidak menyarankan saudara memberi persembahan dalam bentuk uang, tetapi emosi. Mengerti emosi? Wah, kok Tuhan minta kasih yang banyak. Yang senang saya sama bendahara, saudara. Persembahan minggu ini naik 100%. Tapi Tuhan tidak bekerja dalam emosi. Tuhan bekerja dalam iman. Saudara nanti emosi ngasih persembahan, nanti saudara tuntut Tuhan. Tuhan, saya sudah ngasih 100.000, katanya 100 kali ganda. Saya nggak dapat 10 juta Tuhan. Nggak dapat 1 juta. 100 kali ganda berapa? 10 juta. Saya nggak dapat 10 juta Tuhan. Nah. Oke, itu namanya kita ngasih emosi. Jangan emosi. Tapi saudara memberi nilai. Saya tahu ketika Yesus duduk dan menghadapi peti persembahan, dia sementara melihat yang pertama, apa yang kita pegang di tangan kita. Jumlah nilai yang kita pegang di tangan kita. Itu tentu saja dari hati kita. Dia sedang melihat jumlah yang ada dalam dompet kita. Jujur aja, ya kan? Dia sedang lihat jumlah yang ada dalam dompet. Berapa yang kita keluarin. Dan dia juga sedang melihat ketaatan kita. Seberapa sih kita taat? Dan dia sedang melihat rekening kita yang ada di bank. Dan dia membandingkannya dengan apa yang kita lepaskan di dalam situ. Ya. Wah, Tuhan Yesus ternyata kalau ngomong duit ini agak kasar. Tapi itulah saudara. Begitu ada orang yang berkelimpahan memasukkan, mungkin dia masukkan 1 juta. Bagi Tuhan, nyak dapat rasa bahwa dia itu, nyak dapat rasa. Kenapa? Dia ada 100 juta. 1 juta nggak ada rasa. Betul nggak saudara? Dia masih punya 100. Lalu mungkin datang satu orang yang dia di PHK, dia dikasih pesangon 6 bulan gaji, gajinya mungkin sebulan 2 juta, dikalikan 6 begini. Lalu kemudian dia masih harus buka kios sambil menunggu agar ada lamaran yang baru buat dia diterima. Dia suruh bininya buka kios di depan rumah.
Tapi kemudian ketika dia dengar mekanisme kerajaan surga, hatinya digerakkan. Berapa dia kasih? Wah, dia kasih 3 juta. Dan Tuhan lihat begini, so ini. Saudara mengerti? Mengapa? Karena seharusnya dia dapat bertahan dengan uang itu. Bertahan beberapa bulan saja. Sudah itu janda Sarfat. Bisa bertahan cuma berapa? Ya ini. Habis kita makan mati. Cuma ini. Lalu Elia berkata, kasih buat Tuhan dulu. Maka sekalipun nanti semua miskin dan berkekurangan di sekitarmu, engkau tidak akan berkekurangan. Bagaimana kita menggerakkan tangan iman kita? Yaitu dengan persembahan. Dengan persembahan. Tidak mudah bangun pagi, saudara, jam 7. Dan tidak mudah yang bagian make up untuk sore itu datang di gereja jam 3. Ibadah jam 5. Oke. Mohon maaf, jam 3 itu saya masih luruskan punggung saya. Saya aja masih luruskan punggung. Mereka sudah datang. Jangan jadi oting, jadi otong. Amin. Beri salam kiri kananmu. Jangan lihat atasnya saja. Oke. Lihat mutunya. Mari beri persembahan kepada Tuhan. Baik itu uang atau apapun juga. Mari pentingkan mutunya. Katakan amin. Lihat mutunya. Dan mutu yang terendah atau mutu standar yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah memberikan 1/10. Itu mutu standar dulu. Mau yang ekstra, beri nilai yang lebih baik. Yang mengerti sejauh ini katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, ku kagumkan kasih-Mu. Dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu, Tuhan. Sekali lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu, Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu, Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita renungkan sebentar firman Tuhan. Saudara, Tuhan bukan ingin mencelakakan kita. Dia ingin kita mengerti, melepaskan diri kita dari ketakutan kita terhadap kekurangan. Kalau kita sudah bisa lepas dari kekurangan, maka kita akan mengatur keuangan kita untuk menjadi berkelimpahan. Sebab jika ketakutan akan kekurangan masih menghantui kita, maka kita akan membangun sistem keuangan kita hanya untuk bertahan daripada kehancuran, yang sebenarnya kehancuran itu belum tentu terjadi. Tuhan ingin engkau merencanakan hidupmu untuk sebuah kelimpahan. Dan itu sebabnya ketika janda miskin itu memberikan 2 uang tembaga itu, Tuhan tahu janda miskin ini lepas dari ketakutan. Janda miskin itu sudah lepas dari ketakutan. Sementara orang-orang yang memiliki standar lebih baik masih memiliki ketakutan. Saudara,
Saya selalu bertanya pada diri saya secara pribadi, apakah saya ini masih takut? Apakah ketakutan masih melingkupi hidup saya? Saudara, biar saudara dengar pagi ini, ketika memasuki November dan Desember, saya mengalami ketakutan yang besar bahwa segala perkara tidak akan cukup dalam hidup saya. Saya mulai mengkaji kembali semuanya, dan ada sedikit tekanan dalam diri saya. Tapi saudara, ketika tanggal 1 saya terima ayat, Tuhan berkata, engkau lebih daripada burung-burung yang di udara. Allah akan memeliharakan engkau. Di situ saya berkata, Tuhan ampuni dosa saya. Saya ternyata mengatur keuangan saya karena takut, bukan karena percaya. Saudara, biar apa yang kau pelajari pagi ini melepaskan ketakutan dari hidup. Ketakutan akan kekurangan dan semuanya, sehingga engkau dapat mengatur keuanganmu untuk sebuah kelimpahan. Engkau dapat mengatur waktu-waktumu untuk sebuah waktu yang paling baik. Engkau dapat mengatur kekuatan talentamu untuk sesuatu yang lebih baik. Tuhan rindu engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau ada di atas dan bukan di bawah. Tuhan rindu engkau menjadi orang-orang yang membawa kelepasan dari setiap problem bagi setiap orang. Itu sebabnya saudara, biar siang ini kita mau melihat kembali diri kita untuk belajar memberikan dengan mutu yang terbaik, untuk belajar memberikan dari hati kita, biar kita semua jadi Asaf yang mau katakan amin. Katakan apapun yang terjadi dalam hidup